Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syatia Muharrama dengan NIM 1911150081. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab soal dari Pak Swansar. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya dan berikan contoh masing-masing. Pengertian akhlak. Akhlak diartikan sebagai tingkah laku manusia, sedangkan ilmu akhlak diartikan sebagai suatu teori yang mempelajari tingkah laku manusia, sehingga pengertiannya pun dibedakan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Indonesia, yang diartikan juga sebagai tingkah laku, perangai, dan atau kesopanan. Kata akhlak merupakan jamak tafsir dari kata khuluq, yang sering juga diartikan dengan sifat bawaan atau tabiat, adat, kebiasaan, dan agama. Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Perbedaan objek akhlak dan tasawuf. Akhlak, objek dari akhlak yaitu tingkah laku atau perbuatan pada manusia. Sedangkan tasawuf, objeknya yaitu hati atau jiwa pada manusia. Contoh dari akhlak dan tasawuf. Contoh akhlak yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana kita mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun, mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua dari akhlak terhadap Rasulullah, yaitu dengan kita mencintai Rasulullah secara tulus, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Contoh dari akhlak yang ketiga, yaitu akhlak kepada orang tua, yaitu dengan mencintai dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh tasawuf. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan. Soal selanjutnya. Tulislah hadis tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Jelaskan. Hadis Nabi tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'anna. Yang artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati esok. Soal selanjutnya. Tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita dalam bersikap dan beribadah kepadanya, dan meyakini bahwa kita membutuhkan keringanan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Maksudnya, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan, menjalani apa yang disuruhnya dan tidak melakukan apa yang dilarangnya. 4. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, berikan contoh dan terangkan satu persatu. Yang pertama, tasawuf akhlaki sunni, yaitu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti, atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmura dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama-ulama sufi. Yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Taftazani, bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat, juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sebenarnya, karena teori-teorinya juga didasarkan pada rasa. Hamka menegaskan juga bahwa tasawuf jenis tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf, dan begitu juga sebaliknya. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. Karena itu, mereka gemar terhadap ide-ide spekulatif. Dari kegemarannya berfilsafat itu, mereka mampu menampilkan argumen-argumen yang kaya dan luas tentang ide-ide ketuhanan. Yang ketiga, tasawuf Syi'i. Paham tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya, karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Menurutnya, kedua kelompok itu mempunyai 2 kesamaan. Yang selanjutnya, apa perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan berikan contoh masing-masing. Yang pertama, zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara' tarku ma takhafu dararatuhu fil akhirah. Yang artinya, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Soal selanjutnya, apakah yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup dan perilaku seseorang yang berorientasi kepada materi dan kesenangan hidup, baik berupa pendapat, minat, maupun aktivitasnya. Seseorang yang memiliki gaya hidup hedonisme biasanya memiliki keterlibatan yang tinggi dengan orang lain, lebih menyukai kegiatan yang sifatnya menyenangkan, tidak terlalu serius, dan senang keramaian. Soal terakhir. Di dalam akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut, ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah payah, sulit lagi. Arti muhasabah adalah satu kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata ini sering diucapkan bagi seseorang yang sedang jernih hati, ingin memikirkan apa saja yang pernah dilakukannya tadi, hari ini, minggu ini, bulan ini, atau selama ini. Muhasabah bisa juga sama dengan introspeksi.
Muhasabah dalam agama Islam, muhasabah seringkali dikaitkan antara kebaikan dan keburukan, evaluasi yang pernah dilakukan di masa lampau, dan berniat untuk melakukan yang lebih baik lagi di masa mendatang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taubat. Secara bahasa, taubat atau at-taubah berasal dari kata taubah yang artinya kembali. Jadi, taubah adalah kembali kepada Allah serta berlepas diri dan hati dari perbuatan dosa atau niat untuk membuat seseorang terus melakukan dosa. Pengertian taubah juga dilengkapi dengan melaksanakan hak-hak Allah. Yang ketiga, syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Menurut istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, sabar. Sabar dalam bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah, atau mengubah. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar yang paling dilarang oleh Allah adalah sifat lemah, juga bersedih hati itu termasuk sifat tidak sabar. Sifat itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Selanjutnya, ridho. Ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dalam menghadapi cobaan dengan senantiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan segala urusan kita pada orang lain. Tujuannya untuk kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Itulah jawaban dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.